Selamat pagi atau siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Stevi Yolanda. Saya berasal dari Universitas 11 Maret, Surakarta. Hari ini saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Pengembangan Media Picture and Picture Interaktif pada Pembelajaran Bahasa Indonesia berbasis aplikasi Articulate Storyline untuk meningkatkan keterampilan berbicara. Berikut beberapa poin yang akan saya presentasikan, yaitu ada 4 poin. Yang pertama ada pendahuluan, kedua metode penelitian, ketiga hasil dan pembahasan, yang keempat itu ada simpulan. Yang pertama itu ada pendahuluan. Sejak kemunculan pandemi pada bulan Desember 2019 di Wuhan, China, COVID-19 ini memang semakin menyebar di berbagai negara dengan cepat. Hingga saat ini, COVID-19 ini menjadi masalah yang serius dan mempengaruhi hampir seluruh kehidupan. Menurut BAO, tahun 2020, pelaksanaan pembelajaran ini dilaksanakan daring, itu merubah aktivitas pembelajaran konvensional ataupun secara tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Adapun menurut Purwanto, tahun 2020 pandemi COVID-19 ini mempunyai dampak, salah satunya dalam dunia pendidikan. Adapun pada dunia pendidikan ini, khususnya pada keterampilan berbicara, pada pembelajaran bahasa Indonesia ternyata mengalami kesulitan. Menurut hasil observasi, itu menunjukkan bahwa permasalahan yang dialami pendidik, khususnya dalam pembelajaran bahasa Indonesia, pada keterampilan berbicara berlangsung kurang efektif dan interaktif. Pendidik itu cenderung tidak mengembangkan maupun memanfaatkan media interaktif yang ada, sehingga pembelajaran itu sulit tercapai selama pandemi COVID-19 ini. Dengan demikian, itu dibutuhkan sebuah media pembelajaran interaktif yang terintegrasikan dengan teknologi tepat guna untuk mengembangkan objek belajar agar mendorong peserta didik untuk meningkatkan keterampilan berbicara mereka. Salah satunya menggunakan media pembelajaran picture and picture interaktif berbasis aplikasi Articulate Storyline. Nah, peneliti ini ingin mengajak mengenal lebih jauh tentang media tersebut. Nah, untuk model picture and picture interaktif berbasis aplikasi Articulate Storyline ini adalah sebuah gambar yang ditampilkan pada aplikasi Articulate Storyline. Model ini memiliki kelebihan, yakni yang pertama, peserta didik itu dengan mudah memahami materi yang diajarkan oleh pendidik. Kedua, gambar membuat peserta didik itu terlihat menarik dan termotivasi. Yang ketiga, peserta didik itu lebih berkonsentrasi dan senang mengikuti pembelajaran. Yang keempat, bersifat kompetisi antar kelompok karena didorong untuk cepat menyusun gambar. Yang kelima itu adanya gambar dan audio yang terintegrasi sehingga akan menarik dan terlihat hidup. Nah, aplikasi Articulate Storyline ini menawarkan sebuah aplikasi yang didukung dengan smart brainware yang sederhana dan menggunakan tutorial penggunaan yang interaktif. Itu menurut Sindu tahun 2020. Nah, beberapa studi itu menunjukkan bahwa aplikasi Articulate Storyline ini terbukti dapat meningkatkan keterlibatan peserta didik dan berpengaruh pada kemampuan kognitif peserta didik. Hal tersebut menurut Setianingsih tahun 2020 dan Sindu tahun 2020. Maka dari itu peneliti ini berupaya mengembangkan media picture and picture interaktif pada pembelajaran bahasa Indonesia berbasis Articulate Storyline untuk meningkatkan keterampilan berbicara. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan media pembelajaran yang dapat meningkatkan keterampilan berbicara peserta didik. Nah, metode penelitian ini termasuk jenis penelitian pengembangan atau Research and Development atau R&D. Nah, pengembangan ini diadopsi dari model ADDIE, yaitu analisis, design, development, implementation, dan evaluation. Nah, penelitian ini
Pengembangan ini dilakukan di SD Negeri 01 Sijambe dan SD Negeri 01 Api-Api, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, dengan jumlah sampel 15 dan 12 peserta didik. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dihasilkan dari hasil pretest maupun posttest. Data pretest ini akan diperoleh melalui hasil belajar bahasa Indonesia sebelum media itu digunakan. Adapun nanti data posttest itu akan didapat melalui hasil peningkatan hasil belajar keterampilan berbicara pada peserta didik kelas 3. Nah, setelah menggunakan media tentunya. Nah, teknik analisis data nanti dalam penelitian ini menggunakan statistik dengan uji ranking bertanda Wilcoxon. Nah, penelitian pengembangan ini telah dilakukan oleh atau divalidasi oleh ahli media maupun ahli materi. Nah, penilaian untuk ahli media meliputi beberapa faktor. Yang pertama, faktor kelayakan penyajian. Kedua, ada tampilan aspek konstruksi. Ketiga, desain dan kegunaan. Sedangkan validasi ahli materi itu penilaiannya meliputi kesesuaian materi, kesesuaian bahasa, keinginan tahuan peserta didik, komunikatif, dan keakuratan materi. Nah, berdasarkan hasil dan pembahasan, hasil penerbitan aplikasi Articulate Storyline ini akan berbasis web ataupun berbentuk aplikasi file yang bisa dibuka melalui laptop, tablet, maupun handphone. Ini menurut Denny Sabetri tahun 2020. Nah, penelitian mengembangkan produk pembelajaran aplikasi Articulate Storyline ini khusus untuk kelas 3 sekolah dasar. Itu pada tema 2, subtema 1, pembelajaran 1, mata pelajaran bahasa Indonesia, materinya tentang dongeng. Nah, penelitian ini mengembangkan produk setelah media sudah selesai dibuat. Maka tahap selanjutnya yakni melakukan validasi untuk mengetahui kelayakan media Articulate Storyline pada ahli materi dan ahli media. Nah, berikut dapat kita lihat melalui tabel 1 ini ada kriteria penskoran. Contohnya, pada nomor 1, rentang skor lebih dari 84, yaitu kategorinya nilainya A, dengan kategori sangat layak, dan seterusnya. Selanjutnya, adapun masukan maupun saran dari ahli media, yaitu untuk memperbaiki konten media yang terdapat pada gambar 1. Nah, gambar 1 ini yang kiri itu sebelum revisi dan yang kanan itu sudah revisi ya. Nah, ahli media ini memberikan saran kepada peneliti untuk membuat dongeng dengan karyanya sendiri, cerita sendiri. Dan soal nanti diharapkan diberikan dengan penjelasan yang lebih jelas supaya nanti peserta didik itu tidak bingung ketika mau mengerjakan soal tersebut. Nah, hasil penelitian ini dari ahli media memperoleh presentasi tingkat kelayakan sebesar 85,45 dengan kategori sangat layak. Nah, materi pembelajaran ini juga mendapat masukan dari ahli materi yang terdapat pada gambar 2 ini. Ahli materi ini memberikan saran untuk melakukan perbaikan kepada peneliti agar membuat pernyataan yang memutuskan apakah instrumen ini layak digunakan atau tidak layak digunakan. Nah, hasil penelitian dari ahli materi itu memperoleh presentasi tingkat kelayakan sebesar 90,90 dengan kategori sangat layak. Nah, setelah produk media Articulate Storyline ini selesai, divalidasi oleh ahli media maupun ahli materi dan dinyatakan layak, maka selanjutnya melanjutkan dengan uji coba terbatas. Adapun setelah selesai uji coba terbatas, maka selanjutnya itu melakukan uji keefektifan. Nah, uji keefektifan ini memiliki tujuan untuk menentukan apakah penggunaan media pembelajaran picture-in-picture interaktif berbasis aplikasi Articulate Storyline ini yang telah dikembangkan sudah efektif dan dapat digunakan sebagai media pembelajaran, yaitu pada pelajaran bahasa Indonesia bagi peserta didik kelas 3 sekolah dasar. Nah, uji keefektifan ini itu dilakukan melalui analisis data non-parametrik dengan uji Wilcoxon rank test, sehingga kelompok yang dikenai pretest maupun posttest itu merupakan suatu kelompok yang sama untuk mengetahui hasil belajar peserta didik kelas 3
pada keterampilan berbicara, baik sebelum maupun setelah diberikan perlakuan berupa media pembelajaran picture and picture interaktif berbasis aplikasi articulate storyline. Nah, hasil pretest maupun proses ini dapat kita lihat pada tabel 2 dan 3. Nah, di sini tabel 2-nya, yaitu pretest sebelum menggunakan media itu, nilai rata-rata peserta didik itu dapat kita lihat, itu memperoleh nilai 68,4. Nah, sedangkan untuk post-test itu peserta didik memperoleh nilai rata-rata 83,4. Nah, dapat kita lihat pada tabel 2 dan 3 itu memang terdapat adanya perbedaan, baik dari hasil pretest maupun post-test tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya peningkatan keterampilan berbicara peserta didik setelah dan sebelum menggunakan media picture and picture interaktif pada pembelajaran bahasa Indonesia berbasis aplikasi articulate storyline. Kemudian, data pretest dan proses tersebut nanti akan dianalisis dan diuji menggunakan analisis uji ranking bertanda Wilson. Nah, dapat kita lihat pada tabel 4 ini. Nah, data yang diperoleh pada tabel 4 ini melalui analisis uji ranking bertanda Wilson antara nilai pretest dan proses ini di atas ini menunjukkan bahwa tidak ada subjek yang memperoleh ranking negatif, maupun tidak terdapat subjek yang memiliki nilai yang sama atau TIS pada nilai pretest maupun post-test. Nah, seluruh subjek itu memiliki ranking positif, sehingga seluruh subjek ini mengalami peningkatan nilai saat post-test dengan min ranks yaitu sebesar 8. Nah, dan sum of ranks itu sebesar 120. Nah, hasil uji hipotesis, perhitungan nilai pretest maupun post-test itu memperoleh negatif rank sebanyak 0 dan positif rank sebanyak 15 dengan sum of rank sebesar 120. Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka pengembangan media picture and picture interaktif berbasis aplikasi articulate storyline ini termasuk efektif digunakan dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, simpulannya, berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran picture and picture interaktif ini layak dan efektif untuk digunakan pada pembelajaran bahasa Indonesia berbasis aplikasi articulate storyline untuk meningkatkan keterampilan berbicara. Hal ini terlihat dari hasil validasi dari aspek media maupun materi dan hasil pretest dan post-test yang lebih baik setelah diberikan treatment. Nah, maka dapat disimpulkan media picture ini efektif dan layak digunakan pada pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar pada kelas 3. Nah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.